Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 11 September 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Paulus Supit. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. In this place, Jesus, the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Saya lihat mukanya lagi pada loyo-loyo, belum pada breakfast atau gimana nih? Oke. Yuk sebelum kita mulai kita doa dulu bareng-bareng yuk. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami semuanya boleh berkumpul, kami udah boleh ada di gereja lagi bersama-sama Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan, kiranya apa yang keluar dari mulut kami berasal dari hati kami, dan dengan semuanya itu kami bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk semuanya boleh kita semua bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Siap lompat buat Tuhan. Yo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi yuk kita nyanyi bareng-bareng. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan serukan haleluya. Sekali lagi ya bersama haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan imanku, Dengan
Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku, Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Engkau berkuasa Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari bersama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, menyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yes, kasih sorak-sorai buat Allah kita. Engkau dahsyat buat setiap kami Tuhan. Engkau luar biasa buat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan. Dan kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang sanggup. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang memelihara kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, Kau tunjukkan kasih. Jadikan pujian ini doa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kau menyediakan yang kasih-Mu tak pernah habis-habisnya buat setiap kami ya Tuhan. Dia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sama-sama. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih-Mu besar buat setiap kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa, Kau setia. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai siang hari ini, semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik, yang ada hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saatnya pagi siang hari ini kembali kami rindu juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu setelah kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Lawat jamah sentuh kami. Kami semua siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Lebih keras lagi saudara. Haleluya, silakan duduk. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 23. Kita lihat ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Cuman 5 ayat saja saudara kita akan baca bersama-sama. Cuman 5 ayat pendek kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 39, Lukas 23 ayatnya yang ke-39 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi, ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42 kita baca. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira yang kan di sini ada 2 penjahat ya, yang satu menghujat, yang satu menjadi orang yang percaya. Yang menghujat ada di sebelah kiri atau di kanan? Kan ada 2 orang nih, Tuhan Yesus di tengah. Yang satu menghujat, yang satu percaya. Yang menghujat di mana? Kiri. Yang percaya? Kanan. Tahu dari mana? Tadi ya, karena saya berdiri. Ya. Alkitab hanya menulis di sebelah kiri dan kanan ada juga 2 orang penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia. Jadi saya mau, karena saya yang khotbah, tadi sudah ada yang bilang yang penjahat ada di sebelah kiri, yang percaya di sebelah kanan. Jadi sah-sah saja. Ada amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat nih, waktu Tuhan Yesus disalib, ada 2 orang penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya, menurut saudara, mereka berdua mengenal Kristus Yesus atau tidak?
Tidak. Saya ulangi pertanyaan untuk kedua kali. Kedua penjahat yang ada di kiri dan kanan Tuhan Yesus kira-kira mengenal Tuhan Yesus atau tidak? Tidak. Saya tanya untuk ketiga kali. Yang di kiri kanan Tuhan Yesus, penjahatnya nih dua-duanya sudah mengenal Kristus atau tidak? Belum, makin mantap. Yakin belum? Berarti saudara tidak baca firman Tuhan dengan baik. Coba kita lihat ulang ayat ini saudara. Yang menghujat ya, ini kita lihat yang menghujat. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Kira-kira kalau orang itu kenal, atau maaf, kira-kira kalau orang itu tidak kenal, bisa nggak menghujat? Kira-kira? Nggak kenal. Dia mau ngomong apa? Tapi perhatikan nih kalimat berikutnya deh. Kalimat berikutnya. Bukankah engkau adalah? Berarti kenal nggak? Kenal. Berarti dia kenal. Sekarang lihat nih yang satunya lagi nih, penjahat yang satunya lagi nih. Kita lihat nih ayatnya. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Lihat ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kenal gak? Nggak kenal bu. Dari mana dia tahu dia nggak berbuat salah? Oke. Sekarang saya tanya nih. Oke, nggak apa-apa. Ibu, kemarin yang meninggal siapa? Ratu siapa? Kenal nggak? Yakin? Cuman tahu doang. Dia ratu mana? Inggris. Berapa tahun dia menjabat? 70. Kira-kira sampai sini saudara mulai kenal nggak? Anaknya siapa? Kira-kira saudara kenal nggak? Kenal, emang kalau kenal itu kita, nah kalau kenal ini seperti saya dengan Pak Iwan nih, kenal. Saya harus kenalan sekian tahun main sama-sama, kita dikejar waktu ada kerusuhan, Pak Iwan sampai takut gemetar karena waktu itu mau dipotong. Belum tahu ya ceritanya ya. Saya waktu ada kerusuhan 98, saya saking pengen lihat, saya naik motor. Saya bawa kamera, saya bawa kartu pers. Pas saya lewat depan rumah gembala saudara, lu mau kemana? Gue mau lihat kerusuhan, mau ikut. Yang salah bukan saya, yang mau ikut tiba-tiba singkat cerita sampai di kota ya kita di mana tuh? Angke sana. Pas lagi kerusuhan, lagi bakar-bakar lagi. Saya turun, itu orang turun dari truk banyak, hitam-hitam pakai tutup muka. Ya, saya lagi foto ya, tiba-tiba karena still yakin foto-foto yang lagi turun dari truk lari ke kita semua. Akhirnya saya dan Pak Iwan hampir waktu itu mati. Makanya salah satu yang membuat Pak Iwan bertobat hari ini. Kejadian 98 ya. Tapi saya mau tanya, saya bisa mengenal seseorang, tidak harus saya memang kenal secara pribadi. Saya mau tanya, saudara kenal Pak Jokowi enggak? Yakin tidak? Pak Jokowi presiden negara mana? Anaknya siapa aja, mantunya siapa yang jadi ini, pasti saudara tahu. Kadang-kadang definisi kata kenal itu seringkali kita bilang, kalau kenal kita harus benar-benar bisa tahu nih. Seperti saya kenal sama Pak Iwan, kita tetangga, kita pernah pergi bareng, kita pernah mabok bareng, kita pernah bla 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 bla, yang lain gak disebut tenang bro. Pernah bareng, pernah kita naik motor 98 meliput, saya kenal Pak Iwan. Tapi saya pastikan juga saya kenal Pak Jokowi. Tapi saya nggak harus
kenal secara pribadi. Saya tahu siapa dia. Dia presiden Indonesia, dia punya anak, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi di Medan mantunya menjadi bukan gubernur, wali kota juga kan ya. Satu wali kota Solo, satu wali kota Medan. Terus saya pernah tahu anaknya pernah sekolah di Singapura. Jadi kalau dibilang kenal gak? Kenal, meskipun gak secara pribadi. Saudara nangkep maksud saya? Saudara nangkep gak? Kenal tapi gak secara pribadi. Tapi saya tahu siapa Pak Jokowi. Sekarang saya tanya, saudara kenal Kristus gak? Kenapa saudara bilang? Kan gak pernah ketemu. Sering ketemu. Sering naik turun surga ya. Sekarang saya tanya, kenal gak secara pribadi? Kenal, tapi gak pernah ketemu kan? Iya. Saya yakin kedua penjahat ini ketika yang satu bilang, bukankah engkau Kristus? Bahkan dia sampai bilang begini, lepaskan dirimu dan kami. Yang satu bilang, dia tidak bersalah, dari mana mereka tahu? Jawabannya sederhana, mereka berdua kenal Kristus. Yang setuju katakan amin nih. Yang gak setuju angkat tangan, kita gak apa-apa, kita sampai jam 1 siang. Kenapa? Gak harus kenal secara pribadi ini. Saya tidak semua keluarga Pak Iwan saya kenal. Tapi paling tidak kakak beradiknya saya tahu. Penjahat ini dari kalimatnya saya pastikan begini. Mereka kenal tahu Yesus. Yang satu bilang, dia gak bersalah, dari mana dia tahu? Yang satu bilang, bukankah engkau Kristus? Artinya begini, dia tahu Yesus punya perjalanan hidup, pelayanan itu seperti apa. Makanya dia bilang, di atas tadi dikatakan ayat 39. Selamatkanlah dirimu dan kami, karena dia tahu. Bukankah engkau Kristus? Orang mati dibangkitkan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Roh-roh jahat lari tunggang langgang. Orang yang kerasukan dilepaskan. Bukankah engkau dia, Kristus Yesus? Dia bilang, selamatkanlah dirimu dan kami dong. Saudara nangkep maksud saya? Mereka berdua banyak tahu tentang Yesus. Sama seperti kita. Saudara dan saya banyak tahu tentang Yesus. Tapi kalau saya tanya, saudara sudah ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, mungkin ada 1-2 orang yang mengalami perjumpaan secara langsung. Saya nggak bisa bilang nggak mungkin, bisa. Tapi kalau saya tanya, di sini siapa yang mengalami perjumpaan secara langsung? Tuhan Yesus pernah menampakkan diri kepada saudara. Tolong angkat tangan. Nggak ada. Saya juga enggak. Tapi saya banyak dengar kesaksian, bahkan calon mantu saya. Muslim. Keluarganya Muslim semua. Calon besan saya yang perempuan itu pakai jilbab. Tapi ini kesaksian. Ini anak perempuan, calon mantu saya ini, ketemu anak saya yang laki, dia sudah Kristen. Satu keluarga, bapak, ibu, 3 anak perempuan, dia anak nomor 2. Semuanya Muslim, semuanya Muslim kecuali dia, anak nomor 2. Kenapa saudara? Dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia tidur, dia dapat mimpi. Singkat cerita, Tuhan Yesus datang. Dan ketika dia tanya, singkat cerita akhirnya sampai 3 kali saudara. Temannya yang Kristen bilang, itu kayaknya Yesus. Coba deh, lu datang ke gereja. Lu lihat nih gambarnya. Iya kurang lebih seperti ini. Singkat cerita, akhirnya dia datang ke papa mamanya. Dia bilang begini, Mama, aku mau jadi Kristen. Keras. Orang Makassar. Keras. Tapi dia bilang,
Dan kesaksiannya saudara, mantu saya sudah kesaksian di gereja. Calon mantu saya ini nanti tanggal 8 Oktober menikah. Calon mantu saya ini sampai dibiarin selama 1 tahun. Tidak diajak ngomong, tidak diajak kemana-mana, dicuekin satu keluarga. Mencuekkan dia selama 1 tahun. Kalau mereka mau makan keluarga, semua makan, dia tidak. Kalau mau pergi kemana, semua pergi, dia tidak. Tapi dia berpegang teguh dengan apa yang dia yakini. Dia bilang itu Yesus. Dan saya sudah ketemu langsung karena mimpinya sama persis 3 kali berturut-turut. Dan ini yang membuat dia hari ini terima. Jadi dia pacaran sama anak saya dan hari nanti dalam waktu dekat akan menikah. Dia sudah Kristen dari sejak sebelum ketemu anak saya. Dan kemarin dibaptis, saya yang membaptis. Ibunya nggak mau datang, tapi bapaknya datang. Semua fotonya ada. Tapi ibunya sudah nunggu kami di CP. Jadi ketika selesai dibaptis, ibunya bilang ya, karena merayakan dia telah lahir baru. Keren juga. Tapi ibunya juga sudah bilang nanti kalau pas pemberkatan, mama nggak bisa masuk ya. Tapi papanya bilang ya udah, papa aja yang temenin kamu nanti di pelaminan. Tapi nanti pas pemberkatan ya maksudnya. Tapi nanti pas acaranya tanggal 8 Oktober, papa mamanya tetap ada, tetapi pas pemberkatan ibunya saja. Minta izin, sudah ngomong sama saya dan istri untuk tidak bisa hadir. Dia stay, diam di kamar. Nggak masalah. Tuhan Yesus bisa menampakkan diri. Tetapi banyak kita hari ini mengenal Yesus karena mendengar. Karena membaca. Setuju? Saya yakin dan percaya kedua penjahat ini mungkin bukan hanya mendengar. Ada waktu, ada 1 hari di mana mungkin juga mereka melihat pelayanan Kristus. Karena saat itu Yesus memang ada hidup. Kita nggak pernah tahu. Mungkin waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, mungkin waktu Tuhan Yesus sedang mengajar, mungkin waktu Tuhan Yesus membuat orang mati dibangkitkan, mungkin waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat, kemungkinan juga mereka melihat ada pada waktu itu. Kan yang khotbah saya. Ada amin, tapi saya coba gini, saya coba pikirkan hal ini. Saya coba tanya, saya berdoa sama Tuhan. Kira-kira mereka kenal gak? Tapi saya tahu, saya baca ulang, saya cari referensi semua yang ada. Saya tahu, mereka mengenal. Tapi mereka belum mengalami perjumpaan mungkin ya. Ada atau mereka memang juga pernah berjumpa melihat langsung pelayanan Tuhan Yesus. Tapi yang pasti mereka sudah banyak dengar kesaksian cerita tentang Kristus Yesus saat itu. Sehingga saya pastikan kedua penjahat ini mengenal Yesus. Intinya saudara, dari 2 penjahat ini lewat kematiannya, yang satu ketika punya masalah menghujat. Yang satu ketika punya masalah dia bilang, aku percaya. Pilihan hari ini ada di tangan kita. Saya pastikan semua kita yang ada dalam ruangan ini juga sama seperti penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Kita sama-sama orang berdosa. Kalau kita hari ini bilang kudus karena kita dikuduskan, kita disucikan. Tapi kita semua yang ada di tempat ini adalah orang berdosa sama seperti 2 penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Tetapi yang satu menghujat, yang satu percaya ketika mereka punya masalah. Pilihan hari ini ada di tangan saudara. Kalau hari ini saudara punya masalah dan kita sama-sama banyak mendengar cerita tentang Kristus Yesus. Kita banyak tahu cerita tentang Kristus Yesus. Atau mungkin kita punya pengalaman pribadi. Bagaimana Tuhan Yesus baik.
banyak menolong hidup kita, keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita. Tapi ingat saudara, ketika hari ini kita punya masalah, pilihan ada di tangan kita. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Yesus, atau di saat kita punya masalah, kita justru sebaliknya mau menghujat. Yang saya mau katakan begini, hati-hati saudara. Terkadang kita nih, orang Kristen, banyak mendengar cerita tentang Kristus. Kita mungkin punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Begitu ada masalah, kita nggak kuat. Kita bisa seperti penjahat yang di sini nih. Kita mulai menghujat Kristus. Menghujat Kristus. Gini, saya dapat sesuatu nih saudara. Ingat di dalam perjanjian baru, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa. Ya Pak tadi, jangan takut-takut Pak. Menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh. Siapa itu Roh Kudus? Allah. Dia adalah Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu. Tapi dia 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada amin? Satu Allah kita, satu Tuhan kita. Orang yang menghujat Roh Kudus, firman Tuhan katakan dosanya tidak diampuni. Dan kalimat yang dipakai, dosa yang tidak diampuni menghujat Roh Kudus. Kata menghujat di ayat itu sama menghujat si penjahat ketika dia berkata kepada Yesus, sama. Artinya, saya mau bilang begini, dosanya gak akan diampuni. Maka itu dia gak selamat. Sedangkan yang di sini nih, penjahat yang di sini, kalau saya boleh bilang, dia belum sempat berbuat baik, dia hanya percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang, hari ini kau ada bersama dengan aku di Firdaus. Artinya dia terima keselamatan. Dia terima keselamatan saudara. Jadi begini, saya coba artikan. Apa sih maksudnya menghujat Roh Kudus? Gimana sih caranya? Kok sampai dosa kita gak diampuni itu kayak gimana saudara? Dan ini seringkali menjadi pertanyaan. Dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu seperti apa? Dan saudara, kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, ini sama. Menghujat Roh Kudus di dalam Markus 3, saya bacakan deh ayatnya Markus 3 ayatnya yang ke-29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dan kata asli ini sama si penjahat yang waktu menghujat Kristus Yesus itu sama. Jadi saya lagi mikir, apa sih menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Sampai dosa kita gak bisa diampuni. Dan saya ambil ternyata seperti yang si penjahat ini lakukan. Kenapa tadi saya bilang dia kenal Bu? Kenapa? Dia tahu. Karena orang yang sampai dibilang katanya menghujat Roh Kudus dosanya tidak diampuni. Dia punya pengalaman pribadi dengan Kristus Yesus. Karena ini saya bisa bilang mereka mengenal. Sampai sini saudara nangkep gak? Karena ini mereka mengenal. Jadi dia kenal. Makanya dia bilang bukankah engkau Kristus? Saya yakin dia pernah punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Mungkin dia ada di situ waktu Tuhan Yesus melayani. Dia lihat dengan mata kepala. Bahkan dia sempat merasakan luar biasa. Mungkin sempat keluar dari mulutnya. Yesus tuh luar biasa. Yesus tuh hebat. Yesus tuh sanggup melakukan apa saja. Sempat dia bahkan tahu pelayanan Tuhan Yesus tuh luar biasa. Tapi kenapa dia menghujat? Dan Alkitab katakan menghujat Roh Kudus, menghujat Allah. Dosanya tidak bisa diampuni. Dan ternyata orang yang menghujat Allah, dosanya tidak diampuni adalah orang yang mengalami pengalaman
yang punya pengalaman pribadi dengan dia. Saya mau bilang orang ini punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Simpelnya, sederhananya saudara. Dia punya pengalaman pribadi mengenal Kristus. Tapi ketika punya masalah justru dia mengecilkan kuasa Tuhan. Dia mengecilkan kasih Tuhan. Dia mengecilkan berkat Tuhan. Hati-hati saudara. Kita hari ini mungkin bisa haleluya, puji Tuhan, kita worship Him dengan luar biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menjadi seorang penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus. Ketika ada masalah, katakanlah masalah itu besar. Kita yang sudah mengalami, kita yang sudah banyak mendapatkan pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Ketika ada masalah, kita mulai menghujat Tuhan. Mengecilkan kuasanya, mengecilkan kasihnya, mengecilkan berkatnya. Sedangkan Tuhan minta kita jadi apa? Saksi. Amanat Agung bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita sudah ada di zaman akhir. Tuhan mau hidup kita menjadi surat yang terbuka. Jangan sampai justru ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Orang-orang banyak melihat kita. Tiba-tiba di akhir saudara. Ketika kita punya masalah. Kita justru menghujat. Karena apa? Karena masalah yang kita hadapi. Kita rasa terlalu besar. Kita lupa justru Tuhan kita jauh lebih besar. Kita lupa kasihnya lebih besar. Kita lupa berkatnya selalu besar. Dan ini hati-hati jangan sampai kita masuk golongan orang yang menghujat Kristus. Kita mengenal, kita punya pengalaman pribadi. Tapi dari mulut kita. Kita tidak menjadi kesaksian. Tapi kita justru menghujat Tuhan. Saya ini sedikit menyimpang, tapi saya coba dapat ini saudara, ya saya nggak tahu saudara pernah ngalami atau tidak, tapi dari saya sebelum mempersiapkan khotbah ini, saya punya pengalaman pribadi dan saya tanya beberapa orang dan ternyata ada banyak yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Saudara pernah nggak ada keluarga saudara yang sakit kritis? Hampir mati. Sebelum kematiannya, sering gak saudara dengar gini? Kadang-kadang mereka melihat ada dua sosok. Terkadang ada yang putih, terkadang ada yang hitam. Pernah gak? Siapa yang pernah? Kalau saya sering. Ketika orang udah mau mati saudara, mau dia itu hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, atau siapapun. Seringkali ada dua sosok dan kita kalau kita nggak mengerti, kalau kita nggak tahu, kita akan bilang ini, oh itu mereka karena sakit, karena obat yang dimasukkan mereka mulai berhalusinasi. Pertanyaannya, kalau mereka berhalusinasi, kenapa kesaksian ini banyak terjadi kepada orang-orang yang sakit kritis dan hampir mati? Kenapa sama? Ada sosok. Kadang-kadang mereka waduh, itu ada orang baju putih. Tapi kadang, itu siapa yang baju hitam ya? Itu siapa di pojokan? Atau itu siapa ya? Saya coba tangkap ini saudara. Ternyata memang ada dua. Entar ada saatnya kita lihat yang putih, ada saatnya kita lihat orang yang jubah hitam. Si malaikat maut nih. Kalau Alkitab katakan, kalau kita nanti siapa yang jemput kita saudara? Yohanes 14 ayatnya yang Yohanes 14 bilang apa? Aku akan pergi menjemput kamu supaya nanti di mana aku berada kamu pun. Berarti siapa yang jemput kita? Yesus. Tapi orang yang sakit kritis. Dan kalau kita nggak ngerti kita selalu bilang oh ini halusinasi karena obat. Saya mau katakan enggak saudara. Si malaikat ini juga yang pencabut nyawa ini yang hitam ini, yang jubah hitam ini.
mereka juga ada saatnya nunggu nih. Kapan kita, siapa tahu di akhir hidup kita menyangkal Yesus. Dia akan ambil. Makanya ketika mama saya kritis sakit, Pak Iwan kenal. Seorang istri hamba Tuhan, percaya Tuhan luar biasa. Bahkan di akhir hidupnya mama saya meninggal di hari Minggu. Kita sudah sepakat satu keluarga, kita nggak mau pelayanan, kita mau tungguin mama. Kita nginep dari ini mama saya masuk dari hari Jumat, dari Jumat kita nginep. Sabtu kita udah bilang kita nggak mau pelayanan, kita mau dampingi mama. Tiba-tiba almarhumah mama saya tuh bangun jam 4, dia bilang, kenapa kalian masih di sini? Pergi. Kita bilang enggak, kita mau temenin mama di kamar. Enggak, pergi. Utamakan Tuhan, pelayanan. Tapi biar seorang yang cinta Tuhan, pernah waktu lagi kritis karena mama saya cancer, waktu lagi saya, itu siapa yang pakai baju hitam tuh berdiri di pojokan. Dan itu terjadi ke banyak orang lain yang saat itu kondisinya sakit kritis. Ada yang mungkin yang enggak, tapi banyak yang mengalami hal yang sama. Karena gini, si jahat itu nunggu. Siapa tahu last minute ibu ini menyangkal. Dia nggak tahan dengan sakit penyakitnya, dia bilang, Yesus jahat, mana Tuhan? Bla 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 bla. Aku lagi nggak percaya, aku tidak percaya. Jahat dia bla 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 bla. Tiba-tiba napas berhenti. Bukan orang yang jubah putih. Saudara nangkap nggak? Saya bawa ke sini, saudara nangkap nggak? Dan ini real. Enggak, cerita ini bukan hanya satu orang ternyata. Saya punya banyak pengalaman. Saya ngalami ini bukan 1, 2. Saya pelayanan saudara. Saya mendoakan, tiba-tiba saya lagi doa, pernah ada seorang ibu. Itu saya, tante saya nih yang sekarang lagi kritis. Pak Yon mungkin tahu ya, Ibu Koni. Sama, itu siapa? Seorang yang cinta Tuhan. Satu keluarga besar bisa bertobat itu karena benih iman dari tante saya ini. Yang dari awal sudah terlebih dahulu melayani Tuhan. Tapi seorang yang kenal Tuhan masih bisa melihat sosok itu. Kenapa? Dia dalam keadaan sakit yang luar biasa. Terbaring karena sakit kanker dan udah komplikasi. Dokter sudah angkat tangan, bahkan dari 3 minggu lalu dokter bilang, kemungkinan hari Minggu, paling kuat 3 hari Minggu. Tapi sudah 3 minggu nih, tante saya masih hidup. Cuman tadi malam saya dapat kabar, semalam tiba-tiba sudah gak sadar, sudah gak kenalin orang lagi. Tapi melihat itu, ada sosok itu, kenapa sama? Kenapa sama dengan mama saya? Kenapa sama jemaat-jemaat yang saya doakan? Yang kritis itu kadang-kadang ketika saya datang situ melayani, ada pelayan Tuhan juga. Kenapa sama? Karena memang mereka saling tarik menarik. Yang satu cuma nunggu, siapa tahu nih kita yang sudah kenal Kristus, tahu di akhir kita menyangkal. Mengecilkan kuasa Tuhan, kita mengecilkan pengorbanannya, kita mengecilkan kasihnya. Jadi artinya begini saudara, jangan sampai kita masuk dalam golongan kelompok orang yang ini. Kita semua tiap minggu dengar firman di tempat ini. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 91 ayat 3-8, saya paling suka nih ayat, tapi saya bacakan buat saudara. Bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar dan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberkati kita. Firman Tuhan katakan, Amsal
10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Bahkan Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Ini hebatnya Tuhan Allah kita, dia gak bilang, kamu minta ketika kamu hidup sudah benar, tidak bercacat, tidak. Alkitab hanya bilang, mintalah, makanya jangan heran. Ada orang Kristen juga yang hidupnya gak benar, dia minta dikasih. Ada amin. Karena dia sayang. Dia sayang. Matahari bukan hanya untuk orang percaya. Matahari diberikan untuk semua orang. Karena firman Tuhan jelas katakan kasihnya itu sempurna. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan kecilkan kuasa Tuhan, jangan kecilkan berkat Tuhan, jangan kecilkan kasih Tuhan. Dia rela mati bahkan saudara untuk kita. Firman Tuhan katakan begini nih. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan karena kita mengasihi Allah, kasih itu karena Allah yang mengasihi kita. Dan kasihnya itu cukup. Jadi kalau kasih Allah itu cukup, begini juga saudara. Jangan kita juga mengecilkan kuasa Tuhan. Sekarang kan yang paling lagi banyak dibicarakan selain BBM naik demo di mana-mana. Kemarin banjir, berita yang paling heboh apa? Kasus apa? Sambo, ya kan? Tapi saya bilang begini, waktu hari Minggu kemarin saya khotbah. Seorang Sambo masih bisa terima keselamatan. Jangan mengecilkan pengorbanan Kristus seolah-olah Sambo gak akan bisa masuk surga. Siapa kita saudara? Saya bukan pendukung Sambo, saya kenal pun tidak. Saya baru tahu tentang Sambo lewat peristiwa pembunuhan Brigadir C. Sebelumnya saya gak pernah tahu siapa. Tapi saya mau bilang seorang Sambo tetap bisa masuk surga. Karena kematian Yesus itu cukup. Yang terpenting sama seperti penjahat nih yang ada di sebelah sini. Percaya. Saya mau tanya sama saudara. Kan sekarang banyak orang gitu ya, kadang-kadang kalau udah khotbah maaf nih. Ngerasa hidupnya udah paling benar. Saya pun ya Pak Iwan taulah hidup saya seperti apa ya Pak Iwan ya. Tapi saya mau tanya sama saudara. Kadang-kadang kerjakanlah keselamatanmu. Karena kalau engkau tidak kerjakan keselamatan, maka engkau akan binasa. Saya mau tanya, saudara kerjakan keselamatan, saudara bisa selamat, yakin? Kan ada ayatnya. Bingung lagi kan? Kan ada ayatnya. Baca jangan sepotong-sepotong. Kita berusaha. Tetapi dengar tadi kasih. Kalau bicara kasih bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kasih itu karena Tuhan yang mengasihi kita. Kita berusaha. Tapi kalau kita cuma usaha dengan kekuatan kita, saya mau katakan gini, gak ada satupun dalam ruangan ini yang selamat. Karena untuk masuk kerajaan surga, tidak boleh ada sedikit pun cacat. Makanya dalam perjanjian lama yang bisa masuk ke ruang maha kudus itu imam only. Imam besar only. Dan itu mereka di kakinya pakai yang kerincing-kerincing, pinggangnya diikat. Jadi waktu dia masuk, orang lain gak boleh masuk. Kalau masuk mati, yang hidupnya gak benar mati, yang kotor mati. Sedikit pun cacat mati di tempat. Tapi si imam besar ini masuk, dipegang nih. Talinya diulur gitu. Dia masuk. Nanti sekali-kali nih si pembantunya ngecek. Kalau masih ada gerakan, maka berarti
si imam besar masih hidup. Kalau sampai imam besar sedikit cacat ada dia buat kesalahan, masuk ke ruang Maha Kudus, mati. Dan orang lain gak boleh masuk, karena kalau orang lain masuk pun mati. Sehingga apa yang dilakukan? Ditarik. Tapi kata Tuhan, tirai itu sobek lewat kematiannya. Dan Tuhan hanya minta, hari ini kalau saudara punya masalah, seperti penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Gak susah saudara. Percaya aja, percaya aja, percaya aja, percaya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau saudara ada dalam masalah kesulitan, Tuhan gak minta banyak. Tuhan cuma minta hari ini, saudara percaya usaha saudara diberkati. Saudara percaya rumah tangga saudara diberkati. Saudara percaya pelayanan saudara diberkati. Saudara percaya hidup saudara diberkati. Kata Tuhan itu cukup. Selebihnya bagian Tuhan. Kalau kita harus kerjakan keselamatan ini, gak ada satupun dalam ruangan ini termasuk saya, termasuk Paus di Vatikan gak akan selamat. Gak boleh ada sedikit cacat. Tapi kata Tuhan, no. Dia mempermudah. Dia katakan, penjahat ini belum sempat berbuat baik, cuman percaya. Kata Tuhan, cukup hari ini kau ada bersama dengan aku di Firdaus. Percaya kepada Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi hidup ini adalah pilihan. Kita orang yang sudah banyak dengar tentang Kristus. Kita baca dan kita juga orang-orang yang punya pengalaman pribadi. Banyak ditolong Tuhan, banyak diberkati Tuhan, banyak dibela Tuhan. Jangan sampai cuman karena satu masalah kita mulai menghujat. Artinya mengecilkan kuasa Tuhan, mengecilkan pengorbanan, mengecilkan kasihnya, mengecilkan berkatnya. Dengan ucapan perkataan kita. Tapi lakukan seperti yang apa yang dilakukan oleh penjahat di sebelah kanan. Dia hanya percaya. Tema firman Tuhan ini. Left or right. It's your choice. Kiri atau kanan, kanan atau kiri. Itu pilihan saudara. Kalau saudara mau menghujat saat saudara punya masalah, padahal saudara sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Hati-hati. Saudara tidak akan pernah lihat kemenangan. Tapi kalau saudara sudah banyak dengar Tuhan, hari ini sudah menghadapi jalan buntu, there is no way out. Tapi selama tuh saudara masih percaya, percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan berkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Kita angkat pujian. Nyanyi puja. Mari. Nyanyi, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memujimu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Namamu besar dan layak. Katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Mari kita sembah Dia. Puji. Kami memujimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Namamu besar.
Sekali lagi mari sama-sama. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Katakan, nyanyi pujian hanya bagimu. Nyanyi pujian. Terima kasih ya Yesus. Yesus Tuhan. Oh, Kau baik ya Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Puji, segala pujian hanya bagi-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, nama-Mu. Boleh sekali lagi mari sama-sama. Sekali lagi saudara, alami kuasa Tuhan. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian. Oh, haleluya. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh Yesus Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Musik mainkan dengan pelan. Mari kita pejamkan mata, tundukkan kepala. Apapun pergumulan saudara siang hari ini, apapun masalah saudara, mungkin saat ini menurut kacamata saudara dan saya, there is no way out, tidak ada jalan keluar. Mungkin dari mulut kita sempat keluar, saya sedang menghadapi jalan buntu. Saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tidak mampu lagi, saya tidak bisa bertahan. Tapi hari ini lewat firman Tuhan siang hari ini, saya cuma mau ingatkan saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang baik. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kasih-Nya besar, sempurna. Pengorbanannya di atas kayu salib sungguh luar biasa. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Kalau Dia mau selamatkan kita, orang-orang yang berdosa, yang semestinya kita pantas mendapatkan hukuman, pantas untuk dihukum, tapi Dia mati di kayu salib. Dia rela dianiaya, disiksa, dan akhirnya mati tergantung antara langit dan bumi di atas kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan kita. Saya pastikan Tuhan yang sama juga akan pasti menolong saudara. Dia pasti akan buka jalan. Dia pasti akan buat mujizat. Dia pasti akan bela saudara. Tapi hari ini Tuhan minta, percaya sepenuhnya kepada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu. Sembah Dia, agungkan Dia. Katakan, Engkau besar, Engkau hebat, Engkau Allah yang perkasa. Karena Dia sanggup menolong kita. Terima kasih. Kalau saudara punya pergumulan yang berat, saudara punya masalah yang besar, izinkan saya berdoa siang hari ini. Cukup letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Kalau engkau memang punya masalah yang besar, berat, engkau tidak lagi sanggup, engkau tidak lagi mampu, saya mau berdoa. Bapak terima kasih. Ada tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Mereka mengangkat tangan karena mereka tahu mereka punya Bapa yang baik. Saat mereka mengangkat tangan, mereka tahu
Engkau pasti turun tangan. Tuhan pasti bela mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka. Mereka meletakkan tangan kiri di dada karena mereka percaya mujizat pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik ya Bapa. Turunkan tangan kita. Berkati gereja kami di tempat ini, berkati Bapak Gembala, seluruh pelayan dan seluruh jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati pada siang hari ini, amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu juga Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu iya dan amin di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bila setiap firman yang kami terima Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan hikmat akal budi daripada-Mu Tuhan. Pengurapan yang baru Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Kau tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Dan kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Happy birthday. Happy birthday. Ibu Gembala boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oke, request dari Ibu Gembala buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang bulan September, boleh maju ke depan, mau tiup lilin bersama Ibu Gembala. Saya mengundang buat anak-anak dari Ibu Gembala bisa maju ke depan. Kau, Kia, Kai. Saya boleh meminta lampu dinyalain. Oke, sebelum tiup lilin kita mau doa dulu kan. Ya. Bapak Pendeta boleh. Mari kita arahkan tangan kita ke depan, kita akan berdoa untuk Ibu Gembala. Glory haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih siang hari ini. Di hari yang penuh sukacita, kami bersama-sama seluruh pelayan-pelayan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, keluarga besar GBI Wow yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami melihat Ibu Gembala ada dalam keadaan sehat baik dan tetap setia melayani Tuhan. Kami percaya dengan bertambahnya usia, bertambah-tambahnya hikmat Tuhan, berkat Tuhan, damai dan sukacita untuk Ibu Gembala dan keluarga. Terima kasih. Keluarga, pelayanan semuanya diberkati. Apapun yang dikerjakan dengan tangannya Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan melimpah-limpah, tingkap-tingkap di langit terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
Kami percaya Tuhan terus pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Yola, lebih dan lebih lagi. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bu Gembala boleh. Ada yang ulang tahun, yuk sama-sama tiup lilin yang bulan September. Sama, ayo dong sini. Sama ada ini nih, my sister Maya juga wedding anniversary. Ayo dong sama-sama sini. Ayo yang September yuk, sini yuk. Sama-sama yuk. Yang September. Yuk emang September. Walaupun kita tiup lilin, lilinnya mati, tapi kasih setia Tuhan tetap menyala di dalam hidup kita. Amin. Ya, Mai. 1, 2, 3. Makasih semuanya. Nanti selesai ibadah ada jamuan kasih sedikit. Saya berharap bisa pada menikmati sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami terima lewat hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun setiap kami, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan hamba-Mu Tuhan, Pak Paulus bersama keluarganya Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hari ini umat-Mu semua boleh mengambil bagian dalam beribadah. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai semua umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terus dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bahkan juga untuk Gembala Senior kami, Pendeta Insinyur Niko dengan wakil-wakilnya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan semua dengan kekuatan, hikmat Tuhan, kesehatan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Bahkan Pak Soni Waplaus sebagai penanggung jawab di CK9, berkati hamba-Mu juga Tuhan bersama pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Iwan dan Ibu Ola yang Tuhan percayakan di GB Wow ini. Biarlah Roh Kudus terus menuntun hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan, hikmat, kesehatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera Tuhan berlimpah atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan Presiden Pak Jokowi dengan wakilnya dan para menteri yang ada, bahkan semua jajaran dari pusat hingga daerah. Perlindungan Tuhan turun atas bangsa kami, pemulihan ekonomi terus terjadi di bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan rakyat dan bangsa kami dan negeri ini mengalami kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan doa syafaat kami siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang
sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great.